Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kita masuk fawaid dari firman Allah ayat 56-57. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Adapun orang kafir, maka aku akan azab mereka dengan azab yang keras di dunia dan akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pun akan memberikan kepada mereka pahala-pahala mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Faedah yang pertama dari dua ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, isbatul azabi lil kafirin, penetapan akan adanya azab untuk siapa? Itu untuk orang-orang kafir. Dan Allah mensifati di situ azabnya dengan syadid, keras sekali. Itu bagi mereka-mereka yang mati di atas kekafiran. Dan mereka kekal selama-lamanya, abadal abidin. Faedah yang kedua, min fawaidiha annal azaba fid dunya qad la yakfi anil azab fil akhirah binisbati lil kuffar. Aw naqul innal azaba fid dunya la yughni anil azab fil akhirah binisbati lil kuffar. Bahwa azab di dunia tidak cukup dari azab di akhirat untuk orang-orang kafir. Artinya kalau orang beriman kan orang beriman kalau di dunia dia terkena bencana misalnya, sakit misalnya, tsunami misalnya, kebakaran misalnya, dibunuh dan yang lainnya, itu bisa mengurangi azab mereka di mana? Di akhirat untuk orang yang beriman. Bahkan azab-azab di dunia ini sudah mencukupi, sehingga di akhirat nanti tidak diazab lagi untuk orang yang beriman seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ummati ummatun marhumah laisa laha azabun fil akhirah innama azabuha fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitan. Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Di akhirat tidak akan diazab, tapi azabnya hanya di dunia saja. Dengan apa? Dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan berbagai macam ujian dan cobaan. Iya. Itu untuk orang yang beriman. Orang beriman, azabnya hanya di mana? Di dunia. Adapun orang kafir di dunia diazab, di akhirat pun diazab. Jadi azab di dunia bagi orang kafir itu tidak mencukupi untuk azab akhirat nanti. Ya, maka dari itulah ini keutamaan orang yang beriman. Orang kafir di dunia
Ya, terkadang oleh Allah diberikan berbagai macam kenikmatan, Pak. Karena memang dunia itu surganya orang-orang kafirin. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang yang kafir. Orang beriman dipenjara dengan apa, Pak? Dengan perintah, dengan larangan. Ya, banyak larangan-larangan yang sesuai dengan selera kita, hawa nafsu kita. Tapi ketika kita tahu itu haram, kita tidak bebas melakukan keharaman. Kita dipenjara itu. Dipenjara dengan apa lagi? Dengan ujian, sakit lah, syarat rezeki lah. Ya, sehingga kita tidak bebas untuk beli ini, beli itu. Sedangkan orang kafir, terkadang kita lihat Allah luaskan rezekinya itu. Berbagai macam kenikmatan Allah berikan kepada mereka. Iya, walaupun ada juga orang kafir yang kere, Pak. Iya. Tapi itu mending buat dibandingkan dengan apa? Di akhirat nanti, di dunia dia miskin, kere, tapi bebas berbuat maksiat dia. Di akhirat yang ada adalah azab. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, isbatul jaza. Penetapan akan adanya balasan. Iya, karena Allah itu maha adil, Pak. Karena Allah maha adil, pasti Allah memberikan balasan yang setimpal. Sebab kalau tidak ada balasan berarti Allah tidak adil. Maka orang yang beriman, beramal soleh diberikan balasan yang baik. Adapun orang kafir dan zolim maka diberikan balasan yang buruk berupa azab yang keras. Itu menunjukkan keadilan Allah. Makanya neraka itu adalah keadilan Allah. Ya. Neraka itu keadilan Allah. Sedangkan surga itu karunia Allah. Faedah yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Fa kullama kana al-'amalu aswa kana al-jazaa'u ashad. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Semakin amalnya itu buruk, maka balasannya pun semakin keras. Iya. Makanya kan Rasulullah diperlihatkan adab-adab ya. Ada orang yang ditelentangkan, Pak. Lalu kepalanya dihancurkan oleh batu. Ketika ditanya, ternyata orang ini adalah orang yang tadinya sudah diajarkan Al-Quran, paham ayat-ayat Allah. Dia tinggalkan. Dia pun tinggalkan sholat, tidak mengamalkan Al-Quran. Akibatnya apa? Diazab, dihancurkan kepalanya, Pak. Sesuai dengan jenis amalnya itu. Ya. Ada lagi orang yang wanita-wanita dan laki-laki yang telanjang bulat berada dalam tungku api. Setiap kali api menyala, mereka menjerit kesakitan, ingin ia berusaha untuk keluar, nggak bisa. Ketika ditanya, kata malaikat itu para pelacur, para pezina. Iya. Ada lagi Rasulullah SAW melihat orang yang digantung, kepalanya di bawah dan mulutnya mengeluarkan darah. Ketika ditanya, itu orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Artinya dia puasa, tapi berbuka sebelum waktunya sengaja. Gimana dengan orang yang gak puasa sama sekali, Pak? Mengerikan akal Islam. Faedah yang kelima, annal azabul kafirin yakunu fid dunya wa yakunu fil akhirah. Bahwa azab orang kafir itu di dunia dan akhirat. Di dunia dengan apa? Ya. Azab yang bersifat hissi dan azab yang bersifat maknawi.
Adapun yang hissi, ya terkadang Allah timpakan kepada mereka apa? Banjir bandang, tsunami, gempa bumi. Demikian pula apa? Gunung berapi. Seperti kemarin waktu di mana dia? Di Brasil ya. Mereka merayakan apa? Hari Iblis ya. Besoknya langsung Allah kirim itu Pak. Banjir yang luar biasa dahsyat. Itu azab di dunia yang bersifat hissi. Azab yang bersifat maknawi apa Pak? Yaitu Allah jadikan hati mereka tersiksa dengan kekafiran itu. Jangan antum kira orang kafir itu ya dia tertawa-tawa senang, tidak. Hati mereka tersiksa itu Pak. Ya. Karena jiwa manusia itu kalau tidak mengenal Allah, dia akan merana. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Faedah selanjutnya yang keenam, annal kuffar la nasira lahum min adzabillah. La ahadun yamna'uhum. Atau la ahada yamna'uhum. Orang-orang kafir itu tidak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman masih ada. Kalau orang beriman masih Pak di akhirat adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang kafir enggak dapat syafaat dan haram untuk dapat apa? Syafaat akibat mereka kafir kepada Allah, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berfirman wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat ya kecuali yang Allah ridhai saja. Sedangkan Allah tidak ridha kepada orang kafir, orang yang ya mati di atas kesyirikan. Na'udzubillah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya balaghatul Quran wa hikmatul Quran. Balaghatu fil ityani bil ma'ani mutaqabilah. Lianna al-ityan bil ma'ani al-mutaqabilah tujibu nashatal insan haitsu yantaqilu adh-dhihnu min ma'nan ila ma yuqabiluhu. Ini menunjukkan akan ketinggian balaghah Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an membawakan makna-makna yang saling berlawanan. Ya, dalam rangka apa? Menimbulkan semangat. Karena ketika Allah mengatakan orang kafir, adapun orang kafir Allah akan azab mereka dengan azab yang keras di dunia dan akhirat. Setelah itu Allah menyebutkan kebalikannya. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, ya, Allah akan berikan pahalanya. Maka ketika kita tahu bahwa orang kafir itu akan diazab keras di dunia dan akhirat, dan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh justru diberikan pahala dan kenikmatan, maka itu menimbulkan semangat untuk istiqomah di atas iman dan amal. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Fihi aidan tarbiyah lin nafs. Dan ini juga merupakan salah satu pendidikan untuk jiwa kita, kata beliau. Lianna nafsa idza sami'at iqabal kafirin khafat wa wajilat. Sebab jiwa kita itu ketika mendengar bahwa orang kafir itu azabnya keras sekali, dia akan takut, Pak. Ya. Dia akan takut, Pak. Dan ketika ia mendengar bahwa orang-orang beriman itu diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, maka takut itu diimbangi dengan berharap, sehingga seimbanglah antara takut dengan berharapnya itu. Iya. Faedah yang ke-8, anna wafa'al ajri murtabitun biwasfain al-iman wal amalus salih. Bahwa pemberian pahala itu
berhubungan dengan dua sifat. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh. Fal iman wahdah la yakfi. Iman saja tanpa amal gak cukup. La budda min amalin saleh. Harus ada amal saleh. Iya. Dan amal saleh tanpa iman pun juga percuma. Maka dua ini harus ada, iman dan amal saleh. Kalau ada orang berkata saya beriman, tapi maaf saya nggak mau beramal saleh, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji. Pokoknya saya nggak mau menjalankan perintah Allah, tidak pula mau menjauhi larangan Allah. Nggak sah imannya, Pak. Ya, harus ada amal. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ke-9, annal amal la yanfa' illa idza kana salihah. Wal amal salih ma jama'a wasfain, al-ikhlas lillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal tidak bermanfaat kecuali apabila soleh. Dan disebut amal itu soleh kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebatas amal kalau enggak soleh percuma. Sebagian orang Pak menganggap ini amal saya soleh loh. Kita tanya, maaf Mas, mana dalilnya bahwa amal kamu tuh amal soleh? Ya menurut saya baik. Nah, dulu yang namanya amal soleh itu tidak ditentukan oleh menurut saya. Amal soleh itu ditentukan oleh dalil dari Allah dan Rasul. Ada nggak dalilnya mana? Yang menurut kamu baik belum tentu kok di sisi Allah baik. Ya. Maka dari itulah ya akhi, jangan pernah kita menganggap sesuatu itu amal itu soleh kalau ternyata nggak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, diterima nggak Pak? Enggak. Rasulullah SAW sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan sesuai dengan tuntunan Rasul itu dalam 6 perkara sebagaimana pernah kita sebutkan ya. Yang pertama apa? Ada yang pernah yang ingat nggak? Sesuai dengan tuntunan Rasul itu ada dalam 6 perkara. Yang pertama dalam tata caranya atau sifat. Yang kedua waktunya. Yang ketiga tempatnya. Yang keempat jumlahnya. Yang kelima jenisnya. Dan yang keenam sebabnya. Caranya, antum sholat caranya nggak sesuai dengan cara Rasul, mana diterima? Nggak bakal diterima. Bikin wudhu sendiri, caranya nggak sesuai dan tidak mengikuti wudhunya Rasulullah SAW, bagaimana akan diterima? Waktunya, antum bikin waktu sendiri, harusnya hajinya di bulan Dzulhijjah, hajinya di bulan Dzulqa'dah, mana diterima? Tempatnya, antum bikin tempat sendiri, yang namanya haji itu di mana Pak? Di Mekah sana.
Nah, antum bikin tempat haji sendiri di Indonesia. Bikin Ka'bah-Ka'bahan. Udahlah saya nggak mau jauh-jauh, capek sini aja. Iya. Mana diterima? Ikhwata Islam saudaraku seiman. Jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah ditentukan nggak boleh diubah-ubah. Yang namanya tawaf itu berapa keliling, Pak? 7 keliling. Antum bikin sendiri. Saya mau tawaf 4 aja. Kebanyakan 7. Mana diterima? Nggak bakal diterima. Iya. Sholat subuh harusnya kan 2 rakaat. Antum bikin sendiri. 4 rakaat aja lah sholat subuh. Nggak bakal diterima, Pak. Iya. Maka sesuatu yang sudah tentukan jumlah rakaatnya, jumlahnya jangan diubah-ubah. Dan sesuatu yang belum ditentukan jumlahnya, jangan menentukan sendiri dengan keyakinan ada keutamaan di situ. Ya. Kemudian jenisnya. Kalau jenisnya sudah ditentukan, jangan diubah-ubah. Yang namanya korban itu kan pakai apa? Kalau enggak kambing, sapi, unta. Antum bilang, saya mau pakai jerapah, Ustaz. Iya. Nggak diterima, Pak. Demikian pula sebabnya. Jangan bikin sebab sendiri. Kalau antum bersin, ya mengucapkan alhamdulillah. Ada sebabnya bersin. Antum bikin sendiri. Habis sendawa aja dah, alhamdulillah. Mana dalil, Pak? Kalau habis sendawa baca alhamdulillah, nggak ada. Ya, itu kan nikmat. Iya tahu dari mana kamu tahu bahwa sendawa itu nikmat? Kentut juga nikmat. Kenapa antum nggak baca alhamdulillah aja tiap kentut tuh? Doa habis kentut. Alhamdulillah. Mana ada dalilnya? Jangan bikin sebab sendiri. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu dalam 6 perkara kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Faedah yang ke-10, minnatullah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Haitsu ja'ala hadzal jazaa' kal ujuril lazim wafa'uha. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di mana balasan untuk iman dan amal saleh adalah pahala yang pasti Allah laksanakan. Pasti Allah beri. Karena Allah berfirman fayuwaffihim ujurahum. Maka Allah pun akan berikan tepati wafai itu artinya menepati. Ya. Menepati pahala mereka. Artinya Allah pasti berikan pahala kepada mereka. Janji Allah. Karena Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya pasti. Faedah yang ke-11, itsbatul mahabbati lillah. Penetapan Allah disifati dengan cinta. Karena Allah berfirman wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak cinta orang-orang zalim. Dan cinta Allah itu lebih kita butuhkan, Pak, dari segala-galanya. Sekarang pertanyaannya mana yang lebih penting? Kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita? Betul sekali. Yang paling penting itu Allah mencintai kita. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, laisa sya'nu fi an nuhibballah, innama sya'n
fi an yuhibbunallah. Yang terpenting itu bukan kita bagaimana kita mencintai Allah, tapi yang terpenting itu bagaimana Allah mencintai kita. Ya. Sebab kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan jadikan kita mencintai Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ke-12, syu'nu dzulm 'alal insan wa annahu sababun lintifa'i mahabbatillahi lah. Kesialan zolim bagi seseorang insan itu. Apa kesialannya, Pak? Bahwa kesialan zolim itu ya meniadakan cinta Allah kepadanya. Karena Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada orang zolim itu, Pak. Zolim itu apa sih, Mas? Zolim secara bahasa artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun secara istilah, zolim ada dua macam. Ada zolim terhadap diri sendiri dan ada zolim terhadap orang lain. Zolim terhadap diri sendiri yaitu dengan cara memaksiati Allah. Ya, kita berbuat maksiat itu sedang menzolimi diri sendiri, Pak. Loh kok? Iya. Karena maksiat itu dampaknya buruk untuk diri kita. Dampaknya mengerikan. Maka kalau kita berbuat maksiat, Allah tidak dirugikan sama sekali oleh maksiat kita. Yang rugi diri kita sendiri, Pak. Adapun zolim kepada orang lain ya seperti menggibah, ya, mengambil hartanya dengan tanpa hak, membulinya, menjelek-jelekannya dan yang lainnya. Faedah yang ke-13, anna dzulma min kabairidz dzunub. Bahwa zolim itu termasuk dosa besar. Li'annahu rattaba 'alaihi wa'idun wa huwa intifa'u mahabbatillah. Karena Allah memberikan padanya ancaman, Pak. Itu bahwasanya Allah tidak mencintai orang zalim. Makanya ya, apa tandanya suatu dosa itu disebut dosa besar? Ya, disebut tandanya dosa itu dosa besar banyak, Pak. Di antaranya bahwa pelakunya diancam dengan neraka. Di antaranya pelakunya dilaknat. Di antaranya bahwa Allah tidak mencintainya. Di antaranya bahwa Allah murka kepadanya. Itu tanda bahwa dosa itu dosa apa? Besar. Adapun sebatas dilarang tapi tidak ada ancaman sama sekali. Biasanya itu dosanya dosa kecil biasanya. Tapi ingat ya, jangan menganggap remeh dosa kecil. Cuma kecil ini. Insya Allah saya sholat juga udah hapus itu hilang. Saya wudhu juga sudah hilang. Akhirnya apa? Akibat menganggap remeh dosa kecil, akhirnya kita malah terus menerus. Makanya dalam hadis Nabi SAW, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum walakin radhiya mimma tahqiruna min a'malikum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah di negeri kalian tuh. Tapi setan ridho kalian menganggap remeh amalan kalian. Maksudnya meremehkan maksiat, meremehkan ketaatan. Orang kalau sudah meremehkan maksiat, Pak, biasanya dia akan jatuh pada perbuatan maksiat. Dan orang kalau sudah meremehkan ketaatan, Pak, biasanya dia akan meninggalkannya tuh, Pak. Cuma sunnah ini gak wajib kok. Makanya dia gak lakukan. Iya. Faedah selanjutnya, kemudian min fawaidi qauli ta'ala, kemudian beliau membawakan faedah dari firman Allah. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim.
Itulah yang kami bacakan ia kepadamu, berupa ayat-ayat dan peringatan yang hakim. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil faidah. Anna Allah Azza wa Jalla takallama fil Qur'an. Bahwasanya Allah berbicara dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika." Idh kanat tilawatu lillah haqiqah wa naqluha Jibril ila Rasulullah SAW. Ya. Karena bacaan untuk Allah di sini hakikat. Demikianlah kami bacakan kepadamu. Ya. Berarti Allah berbicara, Pak. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah meyakini Allah itu berbicara dengan suara yang terdengar. Allah berbicara kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang kedua, anal Qur'an al-Karim ayah bal ayat. Kama qala ta'ala bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahwa Al-Quranul Karim adalah ayat mukjizat, bahkan bukan cuma satu, banyak, Pak. Dia adalah ayat. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatum bayyinat. Justru Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm, yang berada di dada orang-orang yang berilmu. Ayat ini, Pak, anjuran yang luar biasa untuk menghafalkan Al-Quran, Pak. Karena Allah tegas mengatakan dalam ayat ini apa? Justru ia adalah ayat-ayat yang tegas, yang jelas di dadanya orang ahli ilmu, di dada. Allah tidak mengatakan di mushaf, di dada. Berarti itu menunjukkan apa, Pak? Bahwa ahli ilmu itu hendaknya hafal Al-Quran. Iya. Ini merupakan anjuran untuk kita menghafalkan Al-Quranul Karim. Ayatun azimah fa ayatuhu katsirah kullu ayatin fiha iddatu ayat. Ia adalah ayat-ayat yang agung. Ayat-ayatnya pun banyak. Setiap ayat padanya banyak ayat. Walakin la yafhamu hadhil ayat illa man fatahallahu lahu qalbah bil imani wal amal. Namun tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat yang agung ini, Pak, kecuali orang yang Allah buka hatinya, ya, dengan iman dan amal. Wa taqada anna hadzal Qur'an kalamullah wa anna fihi ayatun bayyinat, dan dia yakin bahwa Al-Qur'an itu firman Allah dan bahwasanya di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas. Amma alladhi tamurru alaihi mithlu hadhil jumlah minal ayat marral kiram wa la yataharrak biha qalbuh wa la yata'ammal hadhil ayat fa innahu la yantafi'u biha fil Qur'an minal ayat. Adapun orang yang hanya sebatas baca lewat aja begitu, Pak, ya, hatinya tak tergerak sama sekali, tidak berusaha untuk memahaminya juga, dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut. Makanya, Pak, kita itu jangan sampai yang terbesar adalah gimana menghatam Quran. Salah, Pak. Yang terbesar itu harusnya bagaimana kita memahami Al-Quran. Paham maksud ayat ini apa. Iya. Makanya Allah menyuruh kita mentadaburinya. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Artinya orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran hatinya ada gemboknya itu, Pak. Maka coba, akhi,
ada satu hari atau sesaat di setiap harinya kita mentadaburi ayat. Iya, daripada main game, nggak ada manfaatnya, sibuk dengan medsos, mendingan antum gunakan HP-nya untuk tadabur. Iya, memahami ayat-ayat Allah. Antum kita paham satu ayat saja, masya Allah luar biasa. Iya, ikhwata Islam saya, ya ikhwata Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang ketiga, anal Qur'ana dzikrun. Lakin hal huwa dzikrun yutaqarrab ila Allah bihi au huwa dzikrun yatadzakkar bihil insan. Al-Quran adalah zikir, peringatan. Namun apakah zikir yang mendekatkan diri kepada Allah, ataukah yang dimaksud di sini zikir yang membuat seseorang insan itu ingat? Zakarna annal makna syamilun lihada wa hada. Dan kita sudah sebutkan bahwa makna zikir itu mencakup dua-duanya, Pak. Yang pertama, menjadikan seorang insan ingat kepada Allah. Yang kedua, menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa dzikrun yuqarribu ila Allah. Maka Al-Qur'an itu zikir yang mendekatkan seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'anna man talahu falahu bikulli harfin 10 hasanat. Kan orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya saja ditulis oleh Allah berapa, Pak? 10, bayangin, Pak. Alif Lam Mim, dapat berapa tuh? Lumayan, 30. Karena satu ayat, satu hurufnya 10. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa ayat, berapa huruf, Pak? Hitung aja sendiri. Tapi ingat ya Pak ya, jangan sampai tertipu. Kerjaannya ngitungin aja. Udah berapa nih? Oh alhamdulillah, udah dapat 1000, udahlah cukup lah. Jangan gitu Pak, jangan pelit. Justru kita harus sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang keempat, wasful Quran al-azim bihadzal wasfil azim wa huwa al-hikmatu wadh-dhikrul hakim. Itu sifat Al-Quran yang agung, di mana Allah menyifati Al-Quran ini sebagai adz-dzikrul hakim. Ya. Zikir yang hakim. Al-Hakim huna bimakna al-hakim wal muhkam. Yang disebut dengan Al-Hakim di sini ada dua makna. Makna yang pertama artinya Al-Hakim yang menghakimi. Karena Al-Quran terdapat padanya hukum untuk manusia. Dan Al-Hakim juga mempunyai makna Al-Muhkam, artinya Al-Mutqin, Al-Mutqan, yang sangat kokoh, yang luar biasa. Laisa fi ikhtilaf wala ittirab wala tanaqud. Tidak ada dalam Al-Quran pertentangan, ya, satu sama lainnya tidak ada. Maka Allah mengatakan, ya, adz-dzikrul hakim, Masya Allah. Faedah yang kelima, annahu la yujad hukmun dalla alaihi al-Quran illa wa huwa fi mawdhi'ihi al-la'iq bih. Bahwa tidak ada hukum yang ditunjukkan oleh Al-Quran kecuali hukum itu ada pada tempat yang tepat, Pak. Kecuali hukum itu ada pada tempat yang tepat, yang pas. Dari mana? Yaitu dari kata Al-Hakim itu, Pak. Iya. Karena disebut hakim dari hikmah. Hikmah itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas, yang tepat.
Fa kullu hukmin hakama bihil Qur'an fa innahu fi mawdhi'ihi. Maka hukum yang ada dalam Al-Qur'an semua tepat pada tempatnya, Pak. Makanya Al-Qur'an, hukum Al-Qur'an selalu cocok pada setiap zaman dan tempat. Iya. Bukan malah kebalik, Pak. Al-Qur'an disuruh mencocokkan zaman dan tempat. Justru harusnya zaman dan tempat harus mencocokkan dengan Al-Qur'an. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ada lafaz membumikan Al-Qur'an. Apa coba maksudnya? Yaitu mencocokkan Quran dengan budaya adat kebiasaan. Akhirnya apa? Al-Quran yang harus ngikutin adat kebudayaan. Salah. Harusnya adat kebudayaan yang harus mencocokkan dengan mengikuti Al-Quran. Ya. Al-Quran firman Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta nenek moyang, pencipta makhluk seluruhnya. Sedangkan nenek moyang kita, kebudayaan itu kan berasal dari nenek moyang. Itu makhluk Allah. Ya. Makhluk. Yang kewajiban makhluk adalah untuk menghambakan dirinya kepada pencipta alam semesta. Tunduk kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah yang keenam, fadilatur Rasul alaihi salatu wassalam. Keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Dzalika natluhu alaik." Itulah kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad. Iya. Apa itu yang dibacakan? Al-Quran. Yang merupakan kitab suci yang paling agung, firman-firmannya yang luar biasa. Bagaimana cara mengingatkan orang tua ketika lagi kajian malah main medsos? Waduh, ana takut karena dia orang tua, Ustadz. Kasihan nih orang tua. Seakan medsos itu lebih penting daripada kajian. Makanya saya anjurkan kalau kajian jangan bawa HP, Mas. Kalaupun antum mau mencatat di HP, matiin datanya itu matiin aja dulu. Ya. Allah, antum orang tua seperti ini sudah tua padahal harusnya ingat dan menjadi contoh buat yang muda gitu loh. Makanya memang Pak, HP itu bikin akal kita hilang, Pak. Kita di depan HP itu akal kita kayak nggak berfungsi, Pak. Iya, ini musibahnya HP, Pak. Dari itu, ikhwata Islam, kalau antum mendapatkan orang tua seperti itu, gak masalah antum ingatkan dengan adab. Mohon maaf Pak, setahu saya mendengarkan kajian kayaknya lebih penting deh daripada main medsos. Iya. Mohon nasihat bagi kami yang mempunyai motor knalpotnya dimodifikasi menjadi suara keras dan berisik serta angin knalpotnya kencang sampai mengendari pengendara di belakangnya pas mukanya lagi. Apakah ini zolim? Iya, zolim ini. Suaranya yang keras ganggu orang, zolim. Iya, udah gitu di belakangnya sampai kena mukanya, zolim. Iya, nggak bener antum. Kalau Rasulullah saja bersabda, ittaqul la'inain, jauhi oleh kalian dua perkara yang mendatangkan laknat. Artinya, kata para ulama, membuat orang melaknat kita. Yang pertama, buang air di tengah jalan. Iya. Yang kedua,
buang air di mata air yang dibutuhkan orang. Nah, gara-gara knalpotnya kenceng, orang jadi melaknat ente, itu kan bahaya nih. Buang dasar itu, siapa sih itu? Ya, gak benar ya, akhi. Ya, biar pemuda lah, pemuda Islam gak kayak gitu. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sudah gitu antum membuang uang percuma, gak ada manfaatnya. Ya, mubadzir. Bolehkah mendoakan keburukan buat orang yang mencuri sendal kita? Ana sudah beberapa kali kehilangan sendal di masjid ini, Ustadz. Nah ini, ini yang jagain masjid harus selalu ya memantau ini. Siapa sebetulnya pelaku di belakang itu? Iya. Anak juga masalahnya sudah sering, Pak. Udah ngerasain sendiri. Ya hilang. Berarti nggak aman ini masjid ini. Nanti pertamanya ya sendal, besoknya motor. Musibah nih. Bolehkah sholat taubat setiap hari? Akhi, sholat taubat itu disyariatkan saat kita jatuh kepada dosa besar. Saya belum pernah mendengar salafus soleh sholat taubat tiap hari. Iya, yang Rasulullah anjurkan itu adalah perbanyak istighfar. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfarlah. Karena aku setiap harinya taubat dan istighfarnya 100 kali. Ya. Buat saudara-saudara yang kita yang masih memarkirkan kendaraan mobilnya di pinggir jalan, karena kita tahu di sekitaran masjid ini banyak sekolahan. Setiap pagi Anda merasa terhambat karena sering macet, ditambah lagi banyaknya pedagang-pedagang yang berseliweran di pinggir jalan. Nah inilah Pak masalahnya, pengen punya mobil tapi nggak punya garasi. Akhirnya mengambil hak orang banyak. Zolim antum. Itu termasuk zolim Mas. Kenapa? Karena itu kok bukan hak antum. Antum simpan mobil di situ seenaknya. Iya. Apa hukumnya menjadikan bahu jalan umum dijadikan parkiran kendaraan pribadi? Ini juga zolim, Pak. Itu bukan hak Anda. Kemudian antum ambil seenaknya buat parkiran mobil sendiri. Iya. Enggak boleh ya akal Islam. Mengganggu jalan itu haram. Bolehkah menggunakan parkiran masjid digunakan sebagai parkiran pribadi? Enggak boleh juga. Ya. Karena masjid itu wakaf untuk umat, kemudian dijadiin parkiran pribadi. Jangan. Ya. Itulah masalahnya. Pengen punya mobil tapi enggak punya garasi. Coba beli mobil yang bisa dilipat nah Bapak. Simpen di tas. Enggak ada masalahnya. Kita dari rumah niat ingin melaksanakan ibadah umroh dengan rute perjalanan Jakarta transit Dubai. Dubai turun di Jeddah, dari Jeddah kami ke Madinah. Dari Madinah baru memakai ihram di Bir Ali dengan tujuan umroh ke Mekah. Yang ingin kami tanyakan, apakah dari Dubai ke Jeddah kita melewati mikot?
jika dari Dubai ke Jeddah melewati mikot, maka apakah boleh kita mengambil ihram di Bir Ali? Kalau antum niatnya seperti itu, dari Jeddah mau langsung ke Madinah, jangan ada niat umroh dulu. Jangan ada niat apa? Umroh dulu. Tapi niat visit ke Madinah. Ya. Baru nanti dari Madinah, jadi ketika antum sampai Jeddah, antum tidak pakai ihram, nggak masalah, karena tidak ada niat untuk apa? Umroh. Kemudian langsung ke Madinah. Ya, walaupun sebetulnya yang lebih selamat adalah antum dari Jeddah langsung aja umroh. Jadi niat langsung ke Jeddah, kemudian mikotnya di pesawat karena melewati Yalamlam, kemudian umroh dulu, dari umroh selesai baru kemana? Ke Madinah. Itu lebih enak, Pak. Atau antum pesawatnya langsung Madinah, itu lebih selamat, Pak, dari ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Memang ada ikhtilaf para ulama, bolehkah melewati mikot dalam keadaan tidak berihram? Ya, bagi mereka yang ingin umroh. Kalau tujuannya niatnya sudah pengen umroh, maka pada waktu itu nggak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan apa? Ihram. Ya. Saya mu'alaf dan namun kedua orang tua saya masih Nasrani dan sudah meninggal dunia. Keduanya mengizinkan saya masuk Islam. Apakah mereka tetap kekal di neraka? Siapapun yang mati di atas kekafiran, Al-Quran telah menetapkan dia kekal selama-lamanya di neraka. Abu Talib, bukan hanya dia mengizinkan, bahkan membela Rasulullah SAW. Semua orang yang ingin mengganggu Rasulullah dibelanya dengan sangat kuat sekali, Abu Talib. Tapi qadarullah matinya di atas kekafiran, Pak. Iya. Sehingga Rasulullah sedih sekali. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Iya. Nah ini. Makna tumakninah dalam salat itu apakah ketika kita di posisi tertentu setelah baca lalu bibir diam sejenak, atau hanya gerakannya yang diam sejenak? Disebut tumakninah kalau antum sudah melakukan gerakan itu dengan sempurna. Misalnya ketika ruku dengan sempurna. Sempurna itu kapan? Yaitu punggungnya diluruskan, tangannya betul-betul sudah mencengkeram lutut. Ketika punggung sudah diluruskan dan antum baca subhana rabbiyal azim sekali, itu tumakninah namanya. Adapun antum ruku belum sempurna udah sami Allahu liman hamidah, nah itu namanya antum tidak tumakninah. Iya. Hukum mengangkat tangan setelah sholat fardu, apakah disyariatkan untuk berdoa? Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, Pak, menyebutkan ya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan mengangkat tangan setelah sholat fardu ketika berdoa. Tidak pula para sahabat. Kalau mau berdoa sebaiknya ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Sujud itu justru waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, Pak.
Demikian pula sebelum apa? Salam. Kalaupun mau berdoa setelah selesai sholat, silahkan, tapi tidak disyariatkan mengangkat tangan. Karena tidak ada dalilnya. Karena yang sholat bersama Rasulullah itu para sahabat banyak sekali. Tapi tidak ada satupun yang menukil bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa setelah selesai sholat. Sehingga Imam Asy-Syatibi bahkan menganggap itu termasuk perkara yang diada-adakan. Ya, Allahu a'lam, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.